Itu kan arah benderanya ke kanan ya. Berarti kan anginnya itu ke kanan ya. Gunung Salak di sana. Berarti di pagi hari ini kalau kita mau nerbangin si Autel Evo Max ini ke arah sana, kita searah angin. Saya mau ngetes jarak ya. Bentar, persiapan dulu. Kita nyala-nyalain dulu. 3, 2, 1, action. Oke guys, kita sekarang posisinya Sigit Ensen udah ada di sini. Kalau ke sana itu bener-bener nggak ada halangan sama sekali. Saya cekin dulu sedikit home point-nya. Ini untuk home point harusnya aman ya. Yuk kita langsung segera terbangin. Kita segera langsung take off. Ini harusnya udah di screenshot ya. Maksudnya udah di screen recorder. Kita akan terbang ke arah Gunung Salak. Oke. Posisinya saat ini drone-nya terbang lurus. Ini baterai drone tadi dari 99% ya. Baterai drone dari 99%. Sebentar saya cek dulu si baterainya. Aman ya, normal ya. Semuanya normal. Oke, belum apa-apa, kita udah sampai 750 meter. Untuk speed standar guys, ini speed standarnya itu sekitar 15 meter per second. Kamu bisa ngecek sendiri. 15 meter per second itu kalau di kilometer per jam, artinya dia sekitar 54 km per jam. Kalau di convert menjadi kilometer per jam. Oke, kamera saya turunin sedikit. Kamera saya turunin sedikit. GoPro udah ngerekam belum? Oke, GoPro udah ngerekam. Agak belokin kanan dikit. Sini. Ya. Kita akan terbang rendah, menyelusuri segini. Paling ini di bawah 50 meter ya guys ya. Ini paling di bawah 50 meter. Bener-bener rendah banget. Maksudnya ketinggian dari tanahnya itu nggak terlalu tinggi. Itu tower aja cuma di situ. Oke, ini mapnya agak sedikit ngaco posisi mapnya. Saya mau coba lihat dulu sedikit sini. Mana sih? Oh, ini dia. Oh, udah mau ngelewatin kolam-kolam renang aneh di sini. Oke, nggak kerasa guys, tiba-tiba udah 1,8 kilo. Ini drone emang speednya luar biasa kenceng, 56 km per jam. Baterai sekarang udah 90. Saya coba terus lurus ya ke depan ya. Perkiraan saya untuk drone si Autel ini mungkin bisa kali 5 km ya. Kita nggak usah terbang muluk-muluk dulu aja, 5 km dulu aja. Kalau bisa 5 km ya udah 5 km ya. Ini kita nggak terlalu jauh dari tanah. Ini paling sekitar kalau ketinggian dari ground itu sekitar 40 meteran di sini. Pokoknya nanti kalau misalnya setiap udah habis nanjak tanahnya ya, kita perkirain terbangnya agak tinggiin sedikit-sedikit ya. Jadi kita ini bener-bener terbang rendah banget. Oke, ini kita udah terbang rendah banget. Bentar. Ini mapnya kenapa nggak mau ngikutin sih ya? Aneh loh gue. Dia mapnya kayak nggak mau ngikutin gitu loh guys. Oke, pemandangannya di sini bagus. Ini saya belum record video dulu ya guys ya. Karena record video ada kemungkinan kan dia tiga kameranya nyala ya. Takutnya baterainya lebih low. Saya pengen coba jarak dulu aja. Karena ini kan drone-nya buat keperluan tim SAR ya. Artinya sinyal harus kuat banget. Oke, udah 3 km guys. Di sini udah 3 km. Nggak kerasa. 3 km itu untuk drone kayak gini udah cukup jauh banget. Sangat luar biasa. Apalagi posisi saya ke sana itu bener-bener nggak ada halangan sama sekali. Ini bisa dikatain long range-nya bisa kayak ke arah laut ya. Cuman bedanya kalau di posisi saya ini
banyak sinyal wifi gangguan kan di sini kan. Untuk sinyalnya sendiri ini saya pakai default yang 2,4 GHz, belum pakai tambahan apa-apa. Oke, bentar lagi ini akan menyentuh angka 4 km. Apakah dia bisa 4 km? Sekali lagi yang saya bilang, ini saya terbang rendah ya. Ini saya terbang rendah. Kemarin waktu saya check-in guys, si drone ini kan dia bisa 30% itu kan 7,5 volt ya. Jadi gini guys, baterai habis itu, kalau misalnya baterai habisnya kan sekitar 30% itu yang aman ya. Berarti kita masih ada spare 70% buat terbangin drone sebenarnya yang aman. Nah, 70% untuk nerbangin drone ini berarti kalau dibagi dua, logikanya adalah kita terbang sampai 65% ya. Jadi kalau misalnya si drone-nya udah 65%, kita harus cepet-cepet balik ya. Oke, ini saya tingginya saya tambahin ya guys ya. Kenapa tingginya saya tambahin? Karena di bawahnya itu udah bener-bener jaraknya deket banget ke ground. Secara logika, peraturan drone di Indonesia itu kan 120 meter dari permukaan tanah ya. Jadi kalau misalnya saya terbang ini sekarang di atas 120 meter, secara data di atas 120 meter, sekarang 128 meter. Aslinya adalah ini kalau nyentuh jarak ke tanah ini kurang dari 40 meter guys. Oke, paham ya? Jadi ini kita ngitungnya jangan ngelihat dari telemetrinya, tapi kita bener-bener dari daratannya. Kalau muncak gunung caranya gitu guys, kita nggak boleh terbang tinggi langsung muncak gunung kayak gitu, nggak boleh. Tapi kita harus kita harus terbang menyelusuri kayak gini ya guys. Nggak kerasa guys, 5 km guys. Kebanyakan ngomong dari tadi, tahu-tahu udah 5 km. Sinyal masih turun 1, sekarang turun 2 bar sinyal. Dari tadi saya nggak ngapa-ngapain. Oke, ini kita terbangnya makin jauh, makin 5,5. Kita terbang sampai mau berapa kilo nih? Wah, udah ngelek ya. Di jarak 5,6 ini udah ngelek. Kita tinggiin lagi sedikit. Oke, 6 kilo bisa nggak? 6 kilo. Pokoknya sampai sinyalnya sisa 1 aja kali ya. 6 kilo bisa. 6 kilo bisa guys. Cuman udah ngelek parah guys. Ya, udah ngelek ya. 7 kilo bisa nggak ya? Ya udahlah, kita cukup 6 km dulu aja ya. Oke. Mantap jiwa ini 6 km ya. Beuh. Edun. Sinyal agak ngelek soalnya udah 6,3 sekarang. Cuman jauh sih ini. Asli 6 kilo itu jauh banget ini. Mantap jiwa mamen. Mapsnya ini mana saya belum rekam ya, mana saya belum mapnya belum ke load. Aduh, ini paket data saya belum nyala berarti ini. Oke, nothing problem lah. Oke, jaraknya sekitar 6,6 kilo, itu bener-bener luar biasa. Bagus banget. Saya mau coba mundur dulu sedikit, karena kalau misalnya balik arah takutnya sinyalnya ngedrop. Saatnya kita return to home ya. Mantap sih ini. A few moments later. Oke guys, sekarang drone-nya udah kurang dari 3 km. Saatnya kita ngerekam. Oke, ini sekarang saya udah rekam video. Di sini kan kita bisa ngelihat ya, agak sedikit mendung-mendung gitu guys. Bukan mendung, maksudnya ada kayak kabut. Coba kita nyalain fitur fognya. Widih, kalau kita nyalain fitur fognya, ternyata dia bisa mendapatkan image transmission yang lebih bagus guys. Ada di fog modenya kayak gini ya. Jadi kalau kita matiin di fog mode akan kayak begitu. Kalau kita manipulasi menggunakan di fog mode, gambarnya akan menjadi lebih bagus. Lalu di sini kan ada brightness ya. Kalau kita kecilin dia akan gelap. Kalau kita gedein dia akan terang. Nggak tahu nih gelap terangnya ini mempengaruhi kamera atau enggak ya. Cuman yang jelas kalau di layar sih ini gelap terangnya lumayan ada kerasa gitu ya. Oke, lalu apa lagi? Tripod apa segala macam. Bentar. Habis nanti kita nyampe di rumah, kita akan sama-sama nyobain sedikit fitur-fitur yang ada di drone ini.
sekaligus ngeliat lah ada apa aja sih paling ya. Oke, yang penting ini balik ke kita dulu guys. Saya pengen nyobain ini laser. Nih yang pojok yang kiri atas ada bacaan laser kan, ada recognize juga, laser recognize. Pokoknya deket-deket rumah aja kita akan langsung nyobain. Soalnya kita terbang sampai 30% dan sekarang masih ada 52% ya. Ini ketinggian udah balik ke semula di 80 meteran. Ini lumayan cukup rendah terbangnya. Lalu apalagi guys, speednya mantap ya, 15 meter per second. Dari tadi itu bener-bener konstan. Kita baru terbang sekitar 14 menitan, record baru 2 menit. Yang jelas ini kita akan langsung recognize di sini. Wah gila guys, tuh mobil truk langsung kelihatan ya recognize. Vehicle ada 4, vehicle ada 3. Oh, di mapnya juga langsung kebaca ya, kayak ada historicalnya gitu loh. Liatin deh, tuh pernah ada vehicle di situ. Oh, ini bener-bener buat mempermudah nyari orang ya guys ya. Orang bisa kedetek gak ya kalau misalnya di tempat-tempat yang crowded kayak gini? Dia kan harusnya bisa ngezoom juga kameranya ini. Tuh bisa ngezoom kayak gini, berarti harusnya bisa ini ya, bisa apa? Bisa ngelihat ada orang atau enggak. Cuman yang jelas saya mau coba recognize dulu di sini di jalan nih, sedikit aja. Nah, ini kan banyak, ini kan kita sekarang ada di jalan ya, dari ketinggian sekitar 80 meter. Nah, kita akan ngelihat dia bisa nge-recognize mobil-mobil yang lewat nggak nih? Oh, bisa guys, mobil bisa, truk, mobil, motor gak bisa ya? Motor gak bisa. Oh, motor bisa juga tadi sedikit. Kalau crowded kayak gini bisa juga ya. Apalagi nih yang mau di-recognize. Oh, sebanyak ini mah dia bener-bener pusing kali ya. Coba kalau kita dari jarak ke segini, kita zoom sedikit. Dia bisa, ini nggak bisa tahu gak? Oh, langsung tahu guys. Ada human 12. Berarti ini beneran ya kalau buat nyari orang hilang itu di tempat-tempat yang susah kayaknya bisa nih, tinggal ngezoom-zoom aja. Ini bener-bener surveillance-nya bener-bener mantep banget. Nah, kita akan segera nyobain sensor laser ya guys ya. Ini kan si drone-nya udah cuman 150 meter dari kita nih, deket banget. Nah, kita akan nyobain sensor laser di gedung ini. Jarak dari posisi drone ke gedung itu berapa sih? Nah, oh jarak dari posisi kita ke bawah dulu, Ini kan kita ketinggiannya sekitar 80 meter. Ke bawah ini sekitar 87. Berarti ini agak ngeglowo ya, karena posisi saya sendiri kan ini berdiri di genteng ya. Jadi ada sedikit tambahan sekitar 7 meteran ke bawah. Mungkin itu dia ngeceknya ke bawah. Kalau lurus kayak gini, kita akan real tes ke gedung. Tuh, nambahin ya. Misalnya kita ke rumah ini, jaraknya adalah ranknya 148 lah, 147,9. Nah, kalau misalnya ke gedung ini berapa jaraknya? Ke gedung ini jaraknya sekitar 200 meter. Kalau saya tembak ke kiri sedikit, itu kan agak lebih jauh sedikit ya. Nambah ke jaraknya. Real guys. Ke sana kan 280 ya. Kalau ke sini berapa? Kena tembok 210. Kalau kita ke kiriin sedikit 268. Ini berarti real ya. Dia ngebacanya itu bukan pakai sudut elevasi kayak hukum Pythagoras apa ya. Saya lupa kalau buat ngukur hukum. Jadi misalnya kita berapa derajat ke bawah adalah berapa meter, kalau kita di ketinggian berapa meter, kayak gitu-gitu ya. Saya lupa hukum apa namanya, cuman yang jelas ini real ya. Ini sensor lasernya itu real tuh. Jadi kalau misalnya sekali lagi ke sini, nih sini kan berapa? 285. Kalau saya tembakin ke kiri harusnya nambah. Bener, ini real. Gila sih. Kirain saya perhitungannya itu bohong-bohongan gitu. Ngerti gak guys? Bohong-bohongan dalam artian wah, kayaknya ini mah cuman pakai perhitungan yang bukan yang semestinya gitu. Ternyata dia beneran ya pakai perhitungan yang real ya. Oke, saya mau coba recognize Sigit Einstein, bisa nggak? Mana recognize Sigit Einstein? Oh, drone udah di atas ya, bentar. Tuh, Sigit Einstein di sekitar sini nih. Nah, langsung tak kedetek. Ada orang dua di sini. Oh iya. Mertua saya juga kedetek langsung ya. Oh gitu, bahkan ada koordinatnya langsung ya. Saya baru baca loh.
Ke jarak ke sini berapa? Sekitar 34,2. Kalau saya tembak ke sini lagi ya, saya penasaran nih. Ini kan agak jauh nih, agak genteng ya. 37. Kalau saya kesanain berapa? Langsung berubah. Ini real asli. Sensornya beneran real asli. Keren sih. Mantap jiwa ini. Apalagi nih, drone ini bener-bener buat SAR, bukan buat fotografi ya. Oke, satu kali saya mau nyobain seberapa enak si drone-nya. Apakah si drone-nya itu bisa dipakai bagus? Ini bisa ngorbit nggak sih? Coba. Gile, kalau kamu punya kemampuan skill jempol yang lumayan, ini bisa dipakai buat ngorbit juga ya. Karena emang basicnya kan dia Autel itu ada buat fotografinya juga. Berarti ini beneran bisa buat sedikit sinematik ya. Cuman kan kayak gini-gini nggak dibutuhin guys. Kayak gitu-gitu nggak dibutuhin ya. Coba kita bisa sinematik sambil muter gini nggak? Bisa juga. Mudah guys, bisa lah. Ya orbit manual bisa lah. Sticknya ini bener-bener enak banget. Sticknya bener-bener si smart controllernya ini bener-bener pinter ya. Keren sih. Lalu mau pakai misi apa lagi? Selebihnya sih nggak ada ya. Ada naik mode apa segala macam, paling ini doang night vision buat nanti harusnya nyobainnya malam ya. Kalau siang ya putih lah. Ada aja. Atau IR buat apa IR? Saya kedetek loh guys. Ada orang guys, guys. Digenteng guys tuh. Ya. Beneran ya. Dia bisa ngebedain mana yang lebih panas, mana yang lebih dingin ya. Wih, keren ini. Oke, kita udah terbang 20 menit, sampai segini dulu aja. Intinya si Autel ini secara jarak di tengah kota, dia bisa terbang sampai ke, wow, gila, ngebutnya parah sih, 15 meter per second. Oke, keren sih. Saya nyalain lagi sensornya. Oh, nggak mau jalan, soalnya saya sensornya di agak jauh, di sekitar 10 meter saya settingnya. Oke guys, thank you udah ngeliat video Sigit Ensen ngebahas jarak tempuh si Autel Epomake sampai ke Gunung Salak di sana. Ke Gunung Salak di sana. Tuh, Gunung Salaknya itu ya, sekitar 6,6 km. Tadi muncul RTH, saya cancel. Intinya ini udah mau RTH. Thank you sekali lagi. Yang jelas ini drone bukan buat sinematik, fotografi, videografi segala macem. Meskipun sticknya enak. Cuman ini buat keperluan SARS, Army, tentara, tim SAR. Ini cocok nih pakai kayak ginian. Gile. Kalau punya drone kayak gini bener-bener, kayak canggih lah, ini teknologi yang paling baru lah di 2023 ya. Jarak, infrared, apa segala macam, oke lah, mantap lah. Kamu diem dulu di situ, saya mau daratin. Kita coba mendaratnya di ini, di tangan aja. Saya pengen nyobain mendaratnya bisa di tangan nggak ya? Ini sensornya mati ya? Tahan, pegang, tahan, bawah. Bisa aja. Thank you guys, udah lihat video Sigit Ensen guys. Saatnya turun.